Hari ini firman Tuhan akan saya bawakan dari Ibrani pasal 11 ayat 31 sampai pasal 12 ayat kedua. Dan judul khotbah saya adalah perlombaan iman. Jadi yang terjadi adalah orang-orang Kristen Yahudi ini dianiaya dan menderita. Kenapa? Karena mereka mengambil dan percaya kepada Kristus. Dan karena itu mereka dianiaya pemerintah Roma dan juga oleh keluarga mereka sendiri, keluarga Yahudi mereka. Jadi akhirnya mereka mulai lelah, mulai capek untuk mengikuti Yesus, dan mereka mulai bertanya, apakah sebetulnya layak untuk mengikuti Yesus? Karena sukar sekali untuk menjadi murid Kristus. Dan kemudian penulis Ibrani menuliskan kitab Ibrani ini untuk berkata, jangan pernah menyerah, karena Yesus jauh lebih baik. Dan kemudian untuk menguatkan iman orang Kristen Yahudi ini, maka dari itu dia menuliskan nama-nama pahlawan iman yang mereka kenal, yaitu yang kita tahu di Ibrani 11. Nah, tetapi yang kita harus mengerti, yang sudah harus mengerti adalah kenapa Ibrani 11 ditulis. Ini tujuannya. Tujuan Ibrani 11 adalah untuk mendorong umat Kristus untuk bertekun dalam kehidupan kekristenan mereka. Seperti bagaimana semua pahlawan perjanjian lama hidup oleh iman dan bertekun dalam iman, kita juga dipanggil untuk hidup oleh iman dan bertekun dalam iman. Nah, jadi Ibrani 11 ini, yaitu pasal tentang iman yang sangat terkenal, ini ditulis untuk memperdalam keyakinan kita pada janji-janji Allah, yang akhirnya memungkinkan kita untuk terus bertekun dan tidak menyerah dalam kekristenan. Nah, mengapa ini penting, saudara ya? Ini penting sekali, kenapa? Karena hari ini, ada begitu banyak orang dalam gereja maupun di luar gereja yang memiliki pemahaman yang salah tentang iman. Jadi, dan kalau kita memiliki pemahaman yang salah tentang iman, ini akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terjadi seperti ini. Jadi, saudara meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan, dan sepertinya saudara mendapat konfirmasi, ya, bang, Tuhan menjawab, dan kemudian pintu terbuka. Dan kemudian saudara mulai berjalan dalam ketaatan. Tapi kemudian yang terjadi adalah jalan terbagi menjadi dua. Ada orang yang berjalan dalam ketaatan firman Tuhan dan kemudian mereka menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Namun ada orang yang berjalan dalam ketaatan, namun yang mereka alami adalah tantangan yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi akhirnya mereka mulai frustasi. Loh, kenapa? Karena aku taat sama Tuhan. Kenapa kok tantangan terus yang aku terima? Dan akhirnya timbul pertanyaan dalam hati orang-orang seperti ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan kita semua. Yaitu apa? Mengapa Tuhan? Why? Okay. Dan respon gereja modern untuk pertanyaan ini adalah begini. Oh, jawabannya simple. Kenapa ini terjadi? Karena kamu kurang iman. Jadi yang kamu harus lakukan, kumpulkan iman yang lebih. Gimana caranya? Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan. Jadi kumpulkan iman, nanti kalau imanmu sudah cukup, maka Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ini iman? Apa yang terjadi sewaktu kita terus menunggu, kita terus percaya, namun harapan itu tidak pernah datang. Jawaban itu tidak pernah datang. Yang terjadi adalah kita akan kecewa. Dan ini akan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Dan dalam bacaan kita hari ini, penulis Ibrani akan memberikan kita sebuah pengertian yang iman yang benar, yang akan menghancurkan pemahaman yang salah tentang iman. Dan kalau kita mengerti apa yang penulis Ibrani katakan kepada kita hari ini, maka segala situasi apapun yang kita alami, kita akan baik-baik saja. Apa kuncinya? Kita pelajari bersama-sama ya. Saya punya 3 bagian dari khotbah ini. Kuasa iman, nilai iman, dan fokus iman. Kita lihat yang pertama dulu. Ini yang bagian paling populer. Kuasa iman, dari ayat 31 sampai 35. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab
dibangkitkan. Nah, ini bagian yang sangat indah tentang iman, saudara ya. Ini nama-nama yang disebut di bagian ini, mereka ini mengalami ketegangan dalam iman mereka. Jadi ada ketegangan antara apa yang mereka yakini, janji yang mereka pegang dari Tuhan, dan situasi yang mereka alami. Dan nampaknya mereka seperti ada di ujung kekalahan, nyaris kalah. Mereka menghadapi keadaan yang sepertinya tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan tiba-tiba, boom, mereka menang. Terobosan terjadi, mujizat terjadi. Allah datang tepat waktu. Mereka mengalami kuasa iman. Ya, saya beri satu contoh, yaitu cerita Rahab. Nah, cerita Rahab ini adalah mungkin salah satu cerita favorit saya di Perjanjian Lama, saudara. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Rahab ini bukan orang Israel, dia adalah orang Yeriko. Dan bukan cuma orang Yeriko, dikatakan Rahab ini ternyata adalah wanita sundal, yaitu seorang pelacur. Itu cara bagaimana dia mendapatkan nafkah. Nah, tapi kemudian yang luar biasa lagi, Rahab mendengar tentang Allah Israel. Dia mendengar bagaimana Allah Israel membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dengan sepuluh tulah. Bagaimana Allah Israel membelah Laut Mati menjadi dua sehingga Israel bisa berjalan. Dia mendengar bagaimana semua negara yang menentang Israel semua dikalahkan oleh Allah Israel. Dan yang luar biasa, dia bukan hanya mendengar tentang Allah Israel, tapi Rahab percaya kepada Allah Israel. Jadi akhirnya, sewaktu dua mata-mata Israel datang masuk ke Yeriko, yang Rahab lakukan bukan menyerahkan mata-mata ini kepada tentara Yeriko, tapi Rahab malah menyembunyikan mereka. Nah, saudara mengerti ini treason, ini pengkhianatan. Dan hukumannya adalah mati. Tetapi sewaktu Rahab harus memilih antara Allah Israel dan Yeriko, yang Rahab pilih adalah Allah Israel. Ada ketegangan di sini. Di satu sisi, Rahab adalah seorang pelacur. Di sisi lain, Rahab percaya Allah Israel mau dan sanggup menyelamatkan dia. Dan karena iman Rahab, waktu Israel masuk menghancurkan Yeriko, Rahab diselamatkan. Wow. Jadi Rahab percaya bahwa Allah ada dan dia memberi upah kepada mereka yang mencari dia. Dan saudara akan menemukan ritme ini dalam semua pahlawan iman di Ibrani 11. Jadi setiap mereka itu berkenan di hadapan Allah karena iman mereka. Ada ketegangan yang mereka alami antara apa yang mereka percayai dan yang mereka alami. Tapi kemudian mereka memilih untuk percaya kepada Allah dan firman Allah. Dan karena itu mereka berkenan di hadapan Allah. Jadi yang membuat mereka berkenan itu bukan status mereka, kehebatan mereka, warga negara mereka, kebangsaan mereka, bukan. Tetapi iman mereka. Dan cerita ini ditulis untuk saudara dan saya, untuk kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan dan harapkan. Dia sanggup melakukan mujizat. Dan dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi hari ini, apapun ketegangan yang saudara alami, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa yang telah kita lakukan. Allah dapat melakukan hal-hal yang besar di dalam dan melalui kita jika kita menaruh iman kita di dalam Dia. Bahkan kalau saudara perhatikan, Allah sangat senang memilih orang yang sangat amat tidak layak. Itulah yang Allah pilih di seluruh Perjanjian Lama. Setiap pahlawan ini memiliki kelemahan yang fatal. Mereka melakukan kegagalan yang besar. Namun pada saatnya mereka memilih untuk percaya kepada Allah dan firman Allah. Dan karena itu Allah berkenan terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Allah. Karena iman. Nah, ini bagian yang pertama, saudara ya. Ini bagian yang enak. Ini yang bagian yang amin, 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 gitu kan. Happy, happy, happy. Cuman ada satu lagi bagian iman yang sayang sekali jarang dibicarakan. Yaitu bagian yang kedua. Nilai iman. Ayat 35b-38 ya.
Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan penjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah, tunggu dulu. Ini apa yang terjadi di sini? Ini aneh banget. Karena apa yang grup ini alami, ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh grup sebelumnya. Karena kelompok yang pertama itu mengalami terobosan. Kelompok yang pertama, mereka mengalami breakthrough. Mujizat terjadi sewaktu mereka berharap kepada Allah. Kelompok yang ini tidak. Mengapa? Apakah karena mereka tidak punya iman yang cukup? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah di sini memuji iman mereka. Jadi kelompok yang kedua ini mereka juga percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada firman Allah. Namun pada saat mereka berjalan dalam ketaatan kepada Allah, mereka mendapatkan hasil yang begitu berbeda dari kelompok sebelumnya. Allah bisa saja campur tangan. Dan Allah bisa saja mengubah situasi mereka. Karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu maupun kehendak manusia. Tetapi Allah tidak selalu melakukannya. Perhatikan ini. Terkadang Allah menyelamatkan umatnya melalui iman. Dan terkadang Allah menopang umatnya melalui iman. Dan satu kelompok tidak lebih baik daripada kelompok yang lain. Allah memiliki tujuan yang baik dari dua-duanya. Ini yang terjadi. Melalui kelompok yang pertama, Allah menunjukkan kepada kita kuasa iman. Melalui kelompok yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita nilai iman. Kelompok kedua bersaksi kepada kita bahwa untuk memiliki Allah itu lebih baik daripada hidup. Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi? Iman mereka, yang kelompok kedua ini, bukan pada apa yang dapat Allah lakukan bagi mereka. Iman mereka bukan pada agenda mereka untuk Tuhan. Tetapi iman mereka ada pada pribadi Allah sendiri. Dan inilah iman. Dan ini yang kita harus mengerti ya saudara ya. Iman tidak berkata, jika Allah mengasihi aku, dia akan melakukannya. Iman berkata, bahkan jika Allah tidak melakukannya, dia tetap Allah. Dan inilah sebabnya pemahaman atau pengajaran iman yang mengajarkan bahwa bukanlah kehendak Allah untuk kita menderita, untuk kita kesusahan ataupun kekurangan, itu sangat fatal, sangat salah. Karena pengajaran seperti ini melihat kekayaan dan kesuksesan sebagai bukti berkat Allah. Nah, saudara jangan salah mengerti ya. Allah senang memberikan hal-hal yang baik bagi umatnya. Allah senang sewaktu saudara sukses dan memberikan kemuliaan bagi dia. Tetapi yang kita harus mengerti adalah begini, bahwa pemberian terbaik Tuhan bukanlah sewaktu kita menyetir Lamborghini dan punya rumah di tepi pantai. Bukan itu. Namun pemberian terbaik dari Injil, pemberian terbaik dari Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu, dialah sumber sukacita kita. Dialah harapan kita hidup. Dialah segalanya dalam hidup kita. Jadi pengajaran yang berfokus kepada pemberian Allah lebih daripada pribadi Allah, itu hanya akan membawa saudara dan saya kepada penyembahan berhala dan bukan iman. Ini akan menuntun kita untuk menggunakan Allah dan bukan mengasihi Allah. Jadi yang kita harus perhatikan ya, Allah dimuliakan ketika orang sakit sembuh. Namun, Allah juga dimuliakan ketika orang sakit mati dengan baik. Jadi kalau ini cita hidup saudara, kalau saudara mengalami tantangan demi tantangan yang tidak pernah berhenti, namun pada saat bersamaan saudara tetap mencintai Allah, saudara tetap percaya kepada firman-Nya, saudara tetap bertekun dalam iman saudara. Dengarkan apa yang Allah katakan tentang saudara. Dia berkata, dunia ini tidak layak
untuk Anda. Penderitaan Anda bukan tanda Allah tidak berkenan kepada iman Anda. Anda tidak berada di mana Anda sekarang karena Anda tidak memiliki iman yang cukup. Anda berada di mana Anda sekarang karena Allah sedang bersaksi kepada dunia melalui Anda bahwa Allah jauh lebih baik daripada hidup. Dan membawa saya ke poin ketiga saya, poin terakhir, yaitu fokus iman. Apa itu fokus iman? Di Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini ayat emas kekristenan, saudara. Saya yakin saudara pasti sering dengar ayat ini. Nah, di ayat ini penulis Ibrani ini menggambarkan kekristenan itu sebagai perlombaan. Yang berarti bahwa tidak ada namanya kekristenan yang pasif. Kekristenan itu ada sesuatu perlombaan. Dan ini bukan perlombaan jarak pendek. Ini perlombaan lari jarak jauh yang membutuhkan ketekunan, perjuangan, usaha, dan tekad. Jadi kekristenan itu digambarkan sebagai perlombaan iman. Nah, tapi yang ditulis oleh penulis Ibrani sini katakan bahwa perlombaan kita itu diwajibkan untuk kita. Nah, terjemahan yang lebih baik mungkin bukan diwajibkan, namun ditetapkan. Jadi saudara dan saya ini sudah memiliki perlombaan yang ditetapkan untuk kita. Kita tidak bisa memilih perlombaan kita. Nah, mengapa ini penting? Ini penting karena salah satu cara termudah untuk membuat kita capek dan lelah dalam perlombaan kekristenan adalah perbandingan. Jadi musuh kita itu suka sekali mengalihkan perhatian kita dengan membuat kita berfokus kepada siapa? Pertandingan orang lain. Jadi begini, kita tidak bisa memilih perlombaan kita. Dan kita tidak bisa berlari di perlombaan orang lain. Tetapi kita dapat berlari di perlombaan iman kita dan menyelesaikannya dengan baik. Kalau di Olimpiade hanya ada satu pemenang. Tapi dalam perlombaan iman, setiap kita yang mencapai garis akhir menang. Karena kita tidak bersaing satu dengan yang lain. Tugas kita adalah untuk setia dalam perlombaan kita. Nah, kalau gitu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan perlombaan kita dengan baik? Ada 3 hal yang penulis Ibrani berikan kepada kita. Yang pertama, ingatlah bahwa kita dikelilingi oleh banyak saksi. Jadi yang dia katakan begini, bahwa kita memiliki begitu banyak saksi yang sedang bersaksi kepada kita bahwa dengan iman kita bisa menyelesaikan perlombaan kita. Jadi sewaktu kita ragu dan sewaktu kita merasa lemah, ini harapan kita. Ingat bahwa kita dikelilingi banyak saksi yang bersaksi kepada kita. Dengan iman kita bisa menyelesaikan perlombaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, beban dan dosa ini ada 2 hal yang berbeda, saudara. Nah, saudara tahu apa itu dosa ya? Dosa itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun beban beda, saudara ya. Beban itu bukan dosa. Namun kalau kita tidak berhati-hati, beban itu dapat membawa kita kepada dosa. Apa itu beban? Beban itu adalah segala sesuatu yang memperlambat kita dalam perlombaan. Beban terlihat berbeda untuk semua orang. Mungkin untuk beberapa saudara, beban itu mungkin adalah Korean drama, Netflix. Atau mungkin buat beberapa saudara, beban itu adalah mungkin ambisi, kebiasaan, lingkungan teman, atau mungkin sosial media. Hal-hal yang menumpukan kasih saudara kepada Kristus. Dan di sini penulis Ibrani katakan, tanggalkan semua dosa dan beban. Dan yang ketiga, yang menurut saya paling penting adalah ini. Lihat kepada
Yesus. Ini bagian yang paling terpenting. Karena yang memampukan kita untuk terus berlari dan menjalankan kekristenan dengan tekun adalah sewaktu kita terfokus kepada Yesus. Yesus adalah fokus iman kita. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, fokuskan matamu lurus kepada Yesus dan larilah secepat mungkin. Kenapa? Karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini kalimat ini unik sekali ya. Itu memiliki dua arti. Yang pertama, Yesus adalah objek iman kita. Yang memampukan kita untuk berlari, yang memampukan kita untuk memiliki iman, itu karena Yesus sudah terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaannya. Dan karena itu kita bisa berlari. Dia yang memimpin kita dan Dia yang membawa kita kepada kesempurnaan. Itu yang pertama. Yesus adalah objek iman kita. Namun yang kedua, ada sebuah arti yang lebih mendalam. Bahwa Yesus bukan hanya objek iman kita, tapi Yesus adalah penulis iman kita. Jadi begini, tidak ada yang terjadi dalam cerita yang mengejutkan Yesus. Dia adalah penulis cerita iman kita. Dan karena Dia adalah penulisnya, Dia bisa menjamin kesempurnaan iman kita. Itu sebabnya hari ini kita bisa berlari dengan tekun. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya sekarang dan Dia menopang iman kita sampai akhir. Dia tidak akan gagal membawa iman kita kepada kesempurnaan. Namun itu tidak cukup. Ini poin saya yang terakhir. Itu saja tidak cukup. Mengapa? Karena pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa yakin bahwa penulis iman kita itu baik buat kita? Apa jaminannya bahwa Dia tidak akan pernah berubah pikiran tentang cerita kita? Ini jaminannya. Ibrani 12 ayat 2, bagian akhir. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita apa yang tidak dimiliki Yesus sampai Dia melewati kayu salib? Saudara tahu apa jawabannya? Saudara dan saya. Saudara bisa melihat bahwa kabar baik Injil berkata, saudara dan saya adalah sukacita Yesus. Inilah yang memampukan kita untuk terus berlari dan bertekun dalam perlombaan kekristenan. Kita akan mencapai garis akhir, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, namun karena kita melihat kebenaran bahwa Yesuslah yang memulai dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesuslah fokus iman kita. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan perlombaan iman kita? Satu hal. Lihat kepada Yesus.